Pria ini kencing di atas tong sampah yang sedang ada apinya. Tiba-tiba saja api itu langsung menyambar, seolah-olah habis disiram dengan sebotol bensin. Karena tidak percaya dengan apa yang terjadi, pria ini lalu memutuskan untuk pergi ke dokter. Pria ini dengan sengaja meminum air sebanyak-banyaknya karena air kencing yang ia hasilkan mengandung Pertamax 92 dan dalam satu hari pria ini bisa menghasilkan 100 liter bensin. Setelah dilakukan beberapa kali tes, ternyata benar, kencing pria ini mengandung Pertamax 92. Tetapi dokter ini tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Sehingga sementara waktu pria ini disuruh menunggu di luar. Namun tiba-tiba, datanglah dua orang pria seram yang mendekatinya. Kemudian dengan paksa membawa pria bensin ini ke dalam sebuah mobil dan pergi dari rumah sakit. Kaki dan tangannya diikat. Pria ini tidak tahu mau dibawa kemana. Dia bertanya kepada penculik ini, tetapi mereka hanya diam saja. Di tengah jalan pria ini tiba-tiba ingin kencing lagi, sehingga penculiknya terpaksa menurunkan pria ini sambil berjaga-jaga di belakang. Saking banyaknya bensin yang dikeluarkan, alirannya udah sampai kaki penculik ini. Tetapi bodohnya, dia malah menjatuhkan korek api tepat di atas aliran bensin itu. Api kemudian langsung berkobar. Untungnya pria ini segera menutup celananya sebelum tubuhnya terbakar. Ketika dua penculik itu sibuk dengan api, pria ini memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari sana. Semalaman dia berjalan hingga akhirnya sampai di suatu desa lalu jatuh pingsan. Beruntung seorang wanita cantik kemudian datang dan menolong pria ini. Ketika bangun dari pingsannya, pria ini kaget. Tiba-tiba seorang kakek-kakek muncul di depan matanya. Ternyata dia diselamatkan oleh kepala desa di sini. Pria ini lalu disuguhkan makanan agar kesehatannya kembali pulih seperti sedia kala. Setelah makan, mereka kemudian berjalan-jalan di sekeliling desa. Pria ini kemudian heran dengan lahan yang seluas ini. Kenapa tidak ada orang yang bekerja untuk bercocok tanam? Kakek ini lalu cerita bahwa dulunya ini adalah desa yang kaya dan makmur. Tetapi semenjak kelangkaan minyak dan menjadi sangat mahal, tidak ada yang bisa membelinya, menyebabkan mesin-mesin pertanian tidak bisa digunakan dan hanya terbengkalai. Mendengar hal ini, pria ini lalu punya sebuah ide, mengambil sebuah botol kosong, kemudian pergi ke tengah hutan. Pria ini menuangkan air kencingnya ke sebuah tangki bensin. Lalu tiba-tiba traktor mogok ini kembali bisa menyala. Ternyata air kencingnya mengandung Pertamax turbo. Ketika mau pergi, pria ini dipanggil oleh kepala desa. Pria ini lalu diberikan pekerjaan sebagai penanggung jawab sumber daya, terutama minyak, di desa ini. Dan untuk membantu pekerjaannya, wanita cantik ini dijadikan sekretaris bagi pria ini untuk memenuhi target produksi minyak di desa ini. Pekerjaan pria ini sangatlah sederhana. Dia hanya perlu minum air yang banyak setiap waktu, setiap hari. Dan dengan cara itu, dia akan kencing setiap waktu sehingga menghasilkan bensin yang diperlukan untuk desa ini. Dan dalam sekejap saja, pria ini bisa menghasilkan bensin 100 liter dalam satu hari. Berkat bensin yang diproduksi oleh pria ini, desa yang tadinya mati suri kembali menjadi makmur. Bahkan bis ini dapat beroperasi tanpa bayaran. Melihat senyum bahagia dari penduduk desa, pria ini pun merasa senang sekali karena bisa bermanfaat bagi orang banyak. Berita tentang sebuah desa yang kaya minyak mulai tersebar kemana-mana. Pria ini datang untuk berinvestasi sehingga produksi dapat ditingkatkan dan hasilnya bisa dibagi dengan daerah yang lain. Akan tetapi proposal ini ditolak mentah-mentah oleh kepala desa karena sebenarnya dia tidak ingin orang-orang lain tahu bahwa minyak ini berasal dari air kencing seseorang. Malam harinya kepala desa datang, kemudian meminta kepada pria ini untuk menaikkan kapasitas produksi dengan alasan bahwa minyak yang sekarang tidak mencukupi kebutuhan desa ini. Pria ini sedikit bingung
bagaimana mungkin produksi sebanyak ini bisa tidak cukup. Akan tetapi karena tidak mau ambil pusing, dia lalu menuruti perintah kepala desa itu. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba kantor ini mati lampu. Pria ini pun heran, kok bisa mati lampu? Padahal tadi pagi dia sudah setor bensin untuk mengisi generator di ruangan ini. Dia lalu pergi mengecek panel listrik di kantor ini. Akan tetapi sebelum masuk ruangan, pria ini menemukan tetesan-tetesan minyak di lantai koridor. Setelah mengikuti tetesan itu, alangkah terkejutnya pria ini menemukan sebuah gudang rahasia dengan ribuan galon yang berisikan minyak. Bahkan galon-galon itu telah diberikan tanda untuk diekspor ke luar negeri. Pria ini mendatangi kepala desa kemudian marah-marah karena ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan, di mana kepala desa berjanji bahwa minyak ini akan digunakan hanya untuk kepentingan desa ini. Namun sayangnya, karena protes itu, pria ini malah ditangkap, lalu disekap di dalam sebuah gudang, lalu dipaksa untuk mengeluarkan minyak sebanyak-banyaknya. Ternyata selama ini sang kepala desa punya misi khusus, mengambil keuntungan dari penjualan minyak-minyak itu, kemudian memisahkan diri menjadi negara sendiri, sehingga menjadikannya sang raja minyak. Di saat semua orang berdemo karena kenaikan harga BBM, air kencing pria ini malah menghasilkan Pertamax 92 dan berhasil menghidupkan traktor yang sudah mogok. Akan tetapi, karena kelebihannya itu dia malah diculik oleh kepala desa, kemudian dipaksa untuk memproduksi bensin sebanyak-banyaknya. Kantong kemih pria ini sampai penuh karena ia menolak untuk kencing bensin. Pada akhirnya pertolongan pun datang dari asistennya yang tidak tega melihat penderitaan pria ini. Wanita ini lalu melepaskan ikatan yang ada di pria ini. Mereka berdua kemudian kabur dari sana dan berlari masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gedung yang tidak ada penghuninya. Pria ini lalu menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena kekuatannya, sang kepala desa tidak akan menjadi rakus sehingga harus menculik dirinya. Wanita ini lalu berkata bahwa itu adalah pemberian Tuhan dan kamu punya tanggung jawab menggunakannya untuk kebaikan. Keduanya pun akhirnya jatuh cinta. Akan tetapi, esok paginya mereka malah ketahuan oleh kepala desa. Pria ini lalu diperintahkan untuk ditangkap dan kembali disekap di dalam gudang. Akan tetapi, ketika penangkapan sedang terjadi, satu gerombolan polisi khusus tiba-tiba datang ke tempat ini. Entah apa yang terjadi, kencing pria ini mengandung bensin murni yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Namun sayangnya kelebihan ini jadi buah si malakama. Dia malah ditangkap oleh kepala desa. Akan tetapi, ketika penangkapan sedang terjadi, satu gerombolan polisi khusus tiba-tiba datang ke tempat ini. Dan tak lama kemudian, pria berdasi ini muncul, memerintahkan kepala desa untuk menyerahkan si pria bensin. Tentu saja sang kepala desa ini menolak, karena dia sudah punya rencana menjadikan desa ini sebuah negara yang kaya minyak. Tetapi pria ini malah mencemoohnya. Pikirannya terlalu sempit, lalu berkata, dia akan memodifikasi tubuh pria itu, lalu membangun pabrik secara besar-besaran, memproduksi minyak dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga pada akhirnya bisa menguasai dunia. Mendengar hal itu, pria ini tiba-tiba marah besar, mengambil sebuah kayu kemudian bersiap untuk membakar semua orang yang ada di sini. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ternyata pria ini tidak bisa lagi menghasilkan bensin. Setelah semalam bersama wanita itu, pria ini ternyata kehilangan kekuatannya. Dan karena pria ini tidak bisa lagi memberikan keuntungan, kedua kubu tadi pun akhirnya bubar jalan. Pria ini akhirnya menjalani kehidupannya dengan normal, menikah dengan asistennya dan mempunyai seorang anak yang sangat lucu. Akan tetapi, ketika istrinya sedang mengganti popok, anak itu kencing mengeluarkan sebuah cairan yang berkilauan seperti sebuah berlian. Penasaran dengan ceritanya? Nantikan kelanjutannya.